coaching. Nah, sementara pada saat ini ibu nanti akan berperan sebagai coach. Nah, nanti ada coachingnya. Nah, nanti coba ibu lakukan coaching yang menurut ibu terbaik itu seperti apa, gitu ya. Nah, baik, untuk saya sekarang akan mencoba menjadi supervisor. Kita akan coba demonstrasi untuk melakukan supervisi coachingnya. Nah, untuk tahapannya itu kita nanti akan laksanakan 3 tahap, Bu. Nah, jadi tahap pertama itu ini kita yang sekarang sedang kita lakukan adalah tahap pra supervisi. Nanti ada tahap keduanya, ada tahap supervisinya, yaitu ketika ibu melaksanakan coaching dengan coachingnya nanti. Nah, nanti saya akan ikut pada coaching tersebut hanya untuk menjadi observer. Nah, jadi saya nanti akan ada di ruangan yang sama dengan ibu untuk melaksanakan observasi coachingnya. Lalu pada tahap ketiga nanti adalah tahap pasca supervisinya. Nanti kita akan bahas secara keseluruhan yang telah dilaksanakan oleh ibu ketika coaching. Lalu nanti apa yang sudah luar biasa atau yang perlu nanti akan ada peningkatannya di bagian-bagian tertentu. Untuk itu yang pertama kali kita sekarang melaksanakan adalah tahap supervisi. Tentunya saya harus menjelaskan poin-poin yang nanti akan kita observasi. Untuk yang poin pertama itu rubrik penilaiannya ada, nanti ada menanyakan kompetensi coaching apa, lalu menanyakan bagian kompetensi secara spesifik yang nanti akan diobservasi oleh ibu itu seperti apa. Lalu nanti kita akan menanyakan juga indikator ketercapaiannya yang ingin dikembangkan. Lalu pada saat supervisi juga nanti tentunya saya akan mencatat apa yang nanti dilaksanakan oleh ibu. Lalu ketika nanti pasca supervisinya akan ada refleksi, akan ada umpan balik, akan ada komentar mengenai apa yang dilakukan. Gitu. Ada yang harus ditingkatkan atau ada yang sudah luar biasa baik yang sudah dilakukan oleh ibu selama coaching. Ada yang perlu dipertanyakan dulu mungkin untuk ibu ketika nanti sebelum kita melaksanakan coachingnya. Ada yang perlu ditanyakan? Sementara tidak dulu. Sementara baik. Kalau begitu saya akan mencoba untuk menggali nanti apa yang akan ibu lakukan gitu ketika coachingnya. Nah, terutama pada nanti ketika coaching apa yang ingin ibu kembangkan dan kompetensi yang mana yang ingin ibu kembangkan pada saat coaching nanti. Tentunya dalam pelaksanaan nanti latihan coaching itu ada kompetensi yang harus saya miliki dan kembangkan. Tentunya yang mengarah ketiga itu seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Bagian yang mana yang ingin sekali ibu kembangkan pada saat coaching sekarang? Nah, ya spesifiknya pertama saya ingin mendengarkan aktif dulu. Apa yang menjadi masalah atau ganjalan dari coaching saya, sehingga dengan mendengarkan itu secara aktif saya mampu mengarah ke pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa membawa coach mencari solusi dari permasalahan yang beliau alami. Jadi dari kompetensi coachingnya sendiri gitu. Jadi dua hal yang spesifik ingin saya kembangkan, yaitu pertama mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif spesifik pada mendengarkan aktifnya. Nah, dari mendengarkan aktif itu nanti saya muncul pertanyaan yang bisa mengarahkan coach terhadap solusinya. Oh gitu, berarti kompetensi intinya itu ada pada mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif sudah pasti hadir dengan penuh dan nantinya akan bisa mengajukan pertanyaan lagi. Iya, begitu. Berarti ketika nanti pada saat pelaksanaan coaching, ibu ingin saya mengamati pada proses yang mana yang ingin diamati secara khusus gitu ya untuk pada saat coaching nanti. Pada coaching nanti ya diobservasi semuanya Pak. Diobservasi. Karena untuk mengetahui
relate-nya ke saya itu untuk agar saya tuh mampu memiliki kompetensi coaching ini, Pak. Berarti dari mulai tahapan awal sampai akhirnya tuh untuk diobservasi secara penuh. Secara penuh, Pak. Baik. Tahapannya gitu. Baik. Tentunya nanti di akhir kita akan simpulkan proses observasi ini, bagian mana yang sudah baik, sudah luar biasa, dan bagian mana yang perlu untuk ditingkatkan gitu ya. Baik, sebagai awalan untuk nanti proses coaching ke depan, penilaian ibu terhadap diri sendiri ini, proses coaching ini, bagaimana terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti, penilaian ibu di awal itu seperti apa terhadap diri ibu sendiri? Terhadap diri saya sendiri, saya kan masih proses belajar, Pak. Untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keahlian, saya butuh latihan. Maka latihan adalah bagian dari saya untuk menjadi sesuatu. Jadi tentunya di awal ini ibu sudah memiliki potensi apa yang akan nanti tahu akan ke arah mana pembicaraan coachingnya nanti, tahu akan menggali potensi si coachingnya juga nanti pada saat proses percakapan berlangsung gitu ya. Untuk itu terakhir pertanyaan dari saya itu nanti harapan ibu dari proses observasi ini, apa yang ibu harapkan yang akan kita lakukan bersama ini, itu apa harapannya nanti di depan ketika proses ini sudah berjalan secara penuh gitu, harapannya nanti seperti apa? Memiliki kompetensi untuk coaching, mampu mengembangkan, dan tidak hanya mampu mengembangkan diri saya sendiri, tapi mampu mengembangkan di sekitar, bisa kerja, bisa siswa saya, gitu. Baik. Tujuannya tentu nanti kembali lagi kepada pelayanan ya, kembali lagi kepada siswa sebagai bukan objek pendidikan, tetapi sebagai subjek dari pendidikan. Gitu ya. Baik. Untuk praobservasinya saya kira cukup untuk tadi tahu apa yang akan ibu lakukan, apa yang ingin ibu kembangkan pada proses observasi ini. Saya sudah memiliki data awalnya. Untuk itu kita akan langsung saja laksanakan proses observasi coachingnya. Tentu nanti dengan coachingnya yang akan hadir dengan ibu nanti akan melakukan percakapan. Baik, terima kasih atas komunikasi yang baik. Mudah-mudahan setelah nanti di akhir kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang baik, sebuah proses yang baik, dan akan meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan ibu nanti langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bapak apa kabarnya juga? Baik, sama-sama Ibu. Kelihatannya fresh banget hari Iya ini. betul Bu. Iya, alhamdulillah. Izin minum dulu ya Bu ya. Alhamdulillah. Gimana, udah tenang? Sudah tenang deh. Jadi begini Bu, saya ini terus terang ingin curhat bisa ya, atau ingin mengobrol lah dengan Ibu. Semoga nanti dengan mengobrol dengan Ibu itu bisa memberikan apa ya, solusi atau misalkan wawasan baru bagi saya tentunya. Ini mah curhat tapi mengenai tugas saya sehari-hari mungkin Bu ya, pemasangan saya di sekolah mungkin ya. Itu Jadi kita ngobrol-ngobrol nih ya, Iya. sharing. Iya. Baik, ada waktulah kita mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya untuk ngobrol-ngobrol ini. Nah, dari obrolan ini tadi pengennya apa, bisa diulangi lagi tadi itu tujuannya saya sih di sekolah saya itu ingin sampah ya Bu. Terutama kan permasalahannya itu di sekolah saya itu selalu menemukan sampah plastik baik di kelas maupun di luar kelas maupun di sekitar, apalagi di kantin Bu ya. Jadi aduh, di mana ini plastik dan di mana-mana gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih sekolah minimal mengurangi sampah plastik, itu tujuan saya ingin bagaimana sekolah bisa mengurangi sampah plastik ini.
Jadi dari obrolan kita ini, Bapak ingin mendapatkan tujuan kita itu ingin mendapatkan bagaimana sih solusi yang terbaik untuk menangani sampah ya, sampah plastik yang terutama yang ada di sekolah Bapak ya. Baik. Nah, dari sampah itu, dari pengamatan Bapak, yang menjadi masalah sampahnya itu kenapa Pak? Apakah sampahnya berantakan ataukah sampahnya yang bagaimana dengan sampah plastik ini? Pertama, tadi Ibu betul sampahnya itu berantakan di mana saja. Apalagi kan sekarang musim hujan ya Bu ya. Jadi ketika kena air hujan, otomatis kan akan terbawa pusat kemana, mampet di daerah-daerah saluran air gitu ya. Itu kalau di luar, di kelas juga mungkin saya menemukan di bawah meja gitu perlu banyak sampah plastik, di belakang juga apalagi gitu. Nah, ini kan lama-lama jadi kelihatan tidak nyaman ya di lingkungan sekolah gitu. Mau ngajar lihat banyak sampah, di luar banyak sampah, terutama plastik gitu ya. Dan lama itu Bu, bisa berminggu berbulan-bulan kalau tidak ada penanganan terus saja gitu, kelihatan kurang nyaman gitu. Baik. Nah, dari pengalaman Bapak, dari pengamatan Bapak selama di sekolah, sebelumnya pernah ada tindakan nggak untuk mengamankan sampah-sampah itu ke tempat sampah atau bagaimana gitu? Iya Bu. Nah itu ada Bu, cuman itu hanya sebatas petugas saja ya. Dan petugas pun ada kan di saya itu ada namanya carakat Bu. Memang sih tidak memenuhi carakat itu dengan 30 rombel lebih, dengan jumlah siswa lebih dari 1000 mungkin ya. Dan bisa dibayangkan kalau carakanya hanya satu mungkin ya. Ada, cuman ya tetap saya melihatnya diambil sampah itu, tapi ya tetap dikumpulkan lagi gitu Bu. Dan ya akhirnya kalau ada hujan bawa baju lagi gitu, akhirnya tergenang kemana-mana lagi. Jadi Bapak kepikirannya gini, ini sampah itu harus diapain, sampah plastik ini? Iya, ya mungkin ya pertama mungkin harus ada kesadaran dari siswa dulu mungkin ya. Karena kan kalau misalkan dibersihkan terus itu, kalau siswanya terus begitu ya tidak beres-beres itu Bu. Walaupun menambah tenaga gitu, tapi muridnya ya membuang sampah plastik di mana-mana gitu. Mungkin tidak ada istilahnya itu klasifikasi atau mungkin gimana ya Bu ya. Nah itu sampah sendiri yang bermasalah itu hanya yang sampah plastik apa sampah dengan yang sampah lainnya juga gitu. Nah, yang jadi poin Bapak itu, dan di sekolah itu sampahnya apa ya, plastik saja gitu. Ada sih sampah yang lain ya, sisa makanan atau yang lain gitu ya. Jadi masih bersatu gitu, dan tambah kotor gitu kan. Jadi kan ada sampah yang non plastik itu Bu ya, bersatu dengan plastik gitu ya. Yang menjadi tempat yang permanen itu plastik yang lama ya, mungkin yang di atasnya bisa membusuk, tapi plastiknya jadi ada kotor, jadi terlihat bersatu itu, jadi justru jadi umumnya mungkin tidak nyamannya akan bertambah gitu. Jadi yang tadinya melapuk ditempatkan pada sampah yang tidak melapuk lama, otomatis kan lama gitu Bu. Jadi dalam idealisme Bapak, idealisme itu sampah itu emang harus diapakan gitu Pak? Kalau harusnya yang sampah plastik itu tadi ya, harusnya ada dipilah kan mungkin ya Bu ya, mungkin dipilah, mungkin ada tempat sampahnya juga, mungkin ada dua mungkin ya Bu ya, mungkin ada dua tempat sampah mungkin ya, yang satu khusus yang plastik berarti organik mungkin ya Bu ya, yang satu lagi mungkin apa ya Bu ya, mungkin organik mungkin organik mungkin. Jadi ada dua tempat sampah mungkin Bu. Nah, nanti penanganannya juga khusus mungkin ya Bu ya, yang plastik di mana gitu, yang organik mungkin bisa dibuat apa gitu. Nah itu dalam idealisme Bapak itu berarti itu ya, jadi sampah itu harus ada tong sampah organik dan anorganik. Lalu nanti ke apa yang organik dan anorganiknya itu akan dikemanakan? Iya Bu. Atau di seperti apa proses berikutnya gitu? Jadi di sekolah saya sih belum ke sana ya. Jadi baru belum kepikiran, sampahnya juga masih banyak gitu. Jadi belum
belum kepikiran ke sana gitu. Mungkin nanti kalau sudah dikelompokkan mungkin ya, mungkin nanti ada ide baru, mungkin Bu, sampah non organiknya, organiknya mau dibuat apa, sampah yang tadi plastik atau organiknya mau dibuat apa. Sekarang apa yang bisa Bapak lakukan untuk tadi yang sampah itu anorganik dan anorganik gitu? Jadi Apa yang bisa Bapak lakukan? jadi kepikiran, berdasarkan tadi kita dialog, kepikirannya tuh mungkin kita harus mengadakan suatu ini ya, kegiatan kebersihan sekolah mungkin ya, dengan mengkhususkan pada pemilahan sampah organik dan anorganik itu, dibuat 2 tempat mungkin Bu. Nanti ada tempat sampahnya juga dibuat 2 tempat dan diberi label organik dan anorganik. Nah, kalau sudah dibikin 2 tempat sama organik anorganik itu, yang anorganik rencananya mau diapakan oleh Bapak, dan yang organik itu akan direncanakan dibuat apa oleh Bapak? Nah, kalau sudah ada kegiatan itu mungkin Bu, mungkin nanti dari situ kelanjutannya ya, kalau kepikiran sih kalau sampah plastik mah itu bisa yang botol-botol itu bisa didaur ulang. Kalau plastik biasa mungkin bisa dikemas khusus gitu, nanti ya penanganannya khusus. Yang satu lagi mungkin yang organik bisa dibuat galian, mungkin nanti airnya itu jadi kompos mungkin. Bagus sekali. Lalu yang tadi daur ulang. Nah, contoh produk daur ulangnya itu dalam rencana Bapak itu seperti apa? Salah satunya gitu. Kalau yang plastik ya, pertama ya. Plastik itu kan bisa dijual juga ya, Bu ya. Tapi itu yang betul-betul. Tapi kalau yang kondisinya masih bagus, mungkin bisa di daur ulang, bisa buat anyaman. Kan sekarang itu ada anyaman fiber plastik Bu. Jadi dipotong-potong kecil seperti tali pita itu memanjang, kemudian itu bisa dibuat anyaman. Itu sebagai bahan anyaman kayak seperti rotan gitu. Nah, itu bisa mungkin jadi alat serbaguna, bisa jadi tas atau tempat tisu atau yang lainnya. Yang penting ada bahan buat anyaman gitu. Dibuat anyaman. Itu udah tergambar ya, nanti sampahnya nantinya harus seperti ini, seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, biar sampah itu bisa seperti itu dan itu gitu kan. Bapak mampu melaksanakannya sendiri. Ya, paling saya akan membuat kegiatan rencana mungkin Bu ya. Saya akan membuat rencana nih. Rencananya mungkin ya saya akan membuat pertama ingin mengajukan dulu ke sekolah gitu ya. Dimana setiap hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih gitu. Salah satunya adalah pemilahan sampah. Kemudian nanti minggu depannya pendaya gunaan sampah. Mungkin ada kegiatannya berjenjang, tapi dikonsentrasikan hari Jumat. Kan Jumat itu biasanya ada jeda untuk sesudah Jumatan atau sebelumnya di jam ke-0 biasanya gitu ya, sampai jam 8 itu ada waktu jeda untuk tidak belajar. Biasanya kan ada majlis duha ya. Mungkin bisa selama ini akan berjalannya majlis belajar, mungkin bisa dialokasikan 1 minggu bulan itu untuk kebersihan. Sudah tergambar ya, keren banget. Nah, sekarang apakah Bapak untuk merancang aksi itu ketika nanti melaksanakan aksi itu, apakah Bapak bisa melakukannya sendiri atau butuh kolaborasi? Nah, kalau misalkan kolaborasi, pihak mana saja yang akan Bapak gandeng untuk mewujudkan cita-cita hebat tersebut, Pak? Yang saya ingin gandeng berkolaborasi tentunya kan berkaitan dengan kelas ya. Berarti wali kelas gitu. Kemudian yang hari ini juga sarana-prasarana yang untuk mendukung kebersihan dan tentunya kesiswaan. Kepala sekolah tentunya izin Pak, sebagai pimpinan kita harus komunikasi dulu, kemudian nanti ke kesiswaan untuk kegiatan itu dibuat program gitu ya secara berkelanjutan, kemudian juga melibatkan dibuat kelas, mungkin kita ini ke guru, wali kelas juga dilibatkan
karena kan anak nanti juga dilibatkan ke Pronas. Betul. Nah, nanti dalam pelaksanaannya Tuh. siswa itu dibikin schedule atau bagaimana rencananya itu? Kalau kan tadi yang digandeng tentu siswa, Iya. terus rekan guru, terus pimpinan tentunya gitu. Nah setelah itu apakah Bapak akan membuat plan aksinya? Ya betul, pastinya harus membuat plan ya. Jadi membuat ini masanya. Ya. Mulai dari mungkin minggu depan Bu, insya Allah hari dia kan bisa ada jeda tuh untuk penilaian semester, kemudian pas mid kita akan menunjukkan tuh di hari Senin pertama ke kepala sekolah dulu izin, kemudian nanti hari Selasanya langsung komunikasi dengan bisa kembali ke atau kesiswaan dulu ya, kemudian kurikulum dan kode kelas mungkin pekan depan akan dimulai. Nah untuk siswa sendiri mungkin kan akan bergantian piket, tapi mungkin piketnya bukan piket hari Bu, piketnya piket kegiatan di mana bersih gitu. Jadi kegiatan yang khusus ditujukan untuk Betul. masalah itu ya. Hebat sekali itu ya programnya dan rencana yang akan dilakukannya. Lalu misalkan nih Pak, di dalam melaksanakan aksinya nanti tiba-tiba Bapak mendapatkan kendala, misalkan siswa yang tadi sudah terjadwal tiba-tiba 6 orang misalkan dalam satu kelompok itu, misalkan kalau Bapak bentuknya kelompok itu nanti bermasalah nggak melakukan itu, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tadi melibatkan wali kelas lagi mungkin saya meminta komitmen bersama bahwa ini untuk kebersihan kita juga menjaga sarana prasarana. Jadi meminta kontrol dari wali kelas juga mungkin. Jadi wali kelas kalau bisa ya memonitor lah dalam kegiatan itu turut hadir gitu. Jadi kan ketika ada yang tidak terlibat, wali kelas juga bisa langsung melakukan penanganan. Ya, jadi sudah tergambar nih ya nanti ya Tergambar. kendalanya, karena kan kalau melibatkan orang banyak gitu pasti aja ada nih. Itu Suatu saat ada yang ini bisa, ini nggak bisa, ini ya, nggak ya, bisa, ini nggak terlibat bisa. ya, tidak terlibat. Berarti Bapak sudah punya antisipasinya nih, betul. preventif gitu ya, Betul. akan melakukan apa dan apanya begitu ya. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir Oke. dari obrolan kita ini ya. Menurut Bapak, seberapa penting sih sampah itu di sekolah? Ya, menurut saya penting ya, karena kan pertama sesuai dengan Penanganan sampah maksud saya. penanganan sampah ya. Kan pertama kebersihan juga tentunya menciptakan suasana yang nyaman buat belajar. Jadi menciptakan pertama kenyamanan belajar. Yang kedua juga menanamkan kebiasaan baik ya, jadi budaya positif kebersihan. Jadi anak-anak juga ditanamkan bahwa kita itu harus biasa bersih gitu, dengan melakukan kegiatan pembiasaan seperti itu dimulai dari sekolah. Kita nanti akan di rumah atau di masyarakatnya bisa dibiasakan itu. Baik, sharing yang sangat menginspirasi sekali gitu ya Bapak. Ternyata sudah punya rencana akan seperti ini dan seterusnya terhadap penanganan sampah yang ada di sekolah gitu, mulai dari memilah organik dan organik, lalu Bapak juga akan bergandengan berkolaborasi dengan warga sekolah tentunya ya Pak ya, dimana kebersihan itu menjadi hal yang utama tidak hanya di sekolah tapi di lingkungan kita berada di mana. Baik, ini adalah sesi terakhir obrolan kita ya Bapak ya. Ya. Dapat apa dari obrolan Iya. kita yang ini? Ya dari obrolan tadi ya dari awal, jadi kepikiran terus terang. Jadi kepikiran oh iya itu kita pertama harus membuat mau nggak mau harus membuat action plan gitu ya, apa yang akan dilaksanakan gitu terkait tadi mengubah sampah yang kotor gitu ya dengan kegiatan gitu ya, mengubah tadinya lingkungan tidak nyaman menjadi nyaman gitu ya. Jadi terbuka Bu, ya Ibu memberikan tahapan-tahapan sehingga saya terbuka untuk melakukan kegiatan itu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja ya, alhamdulillah kalau saya bisa membantu membuka pemikiran baru terhadap solusi yang Bapak hadapi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ibu, sekarang kita ada di tahap akhir observasi
Terima kasih Ibu sudah melaksanakan coaching dengan luar biasa, dengan baik. Alurnya terlihat jelas, pertanyaan-pertanyaannya juga yang diajukan juga sudah cukup menggugah potensi, menggugah cara berpikir dari coachingnya tadi sudah terlihat juga gitu ya, Bu ya. Baik, pada tahap akhir ini, pada tahap 3 ini kita akan mencoba kembali mengingat tahapan-tahapan yang tadi sudah dilaksanakan. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tadi kan tadi sudah melaksanakan coaching gitu ya dengan Pak Usman gitu ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri ketika tadi coaching gitu? Apakah sudah menurut Ibu sendiri apakah sudah sesuai dengan alur yang Ibu harapkan? Apakah tadi prosesnya sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan? Bagaimana? Silakan Ibu menilai diri sendiri dulu. Menurut Ibu tadi coaching yang dilakukan itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Tentu hal yang tersulit itu adalah menilai diri sendiri. Tapi dari pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Usman sebagai coach tadi adalah pertama saya sudah melaksanakan sesuai alur Tirta, mengajak coach untuk pertama menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, menggali permasalahan dari coach, lalu menanyakan rencana aksi dari rencana yang akan beliau laksanakan ke depannya dari permasalahan yang beliau dapatkan di sekolah, yaitu tentang sampah begitu. Lalu juga aksinya mulai sudah apa ya, saya sudah mengarahkan ya, nanti menanyakan dan beliau sudah memaparkan rencana aksinya. Baik, jadi menurut Ibu tadi alurnya sudah terlaksana sesuai dengan alur yang tersedia gitu ya Bu ya. Tadi begitu. Baik, kalau boleh saya menyampaikan hasil dari observasi tadi, menurut saya gitu ya. Jadi tadi ketika berjalannya coaching dan saya melihat prosesnya dari awal sampai akhir, saya sepakat dengan tadi yang diutarakan oleh Ibu. Ketika Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu sendiri, saya sepakat karena tadi terlihat di awal itu tujuannya sudah ditanyakan, sudah disampaikan. Lalu coachingnya juga dengan lugas menjelaskan maksud dari coaching pada kegiatan hari ini. Nanti ujungnya akan seperti apa? Coachingnya lugas menjelaskan karena pertanyaannya mudah dimengerti gitu ya. Tadi tidak terlalu panjang, jadi langsung pada inti dari pertanyaannya sehingga coachingnya akan lebih mudah untuk menjawab seperti itu. Jadi dari tujuan, lalu tadi pada saat identifikasi permasalahan, ketika Ibu mengajukan pertanyaan lalu coachingnya itu menjawab tidak sesuai dengan maksud dari pertanyaannya, lalu Ibu akan mengajukan pertanyaan ulang gitu ya, diulang lagi, dijelaskan bahwa pertanyaannya itu seperti ini. Nah itu menurut saya sudah luar biasa. Jadi nanti pertanyaannya cukup menggali potensi dari coachingnya ketika pertanyaan itu muncul, karena memang tadi ketika di awal Ibu ingin fokus pada kompetensi kehadiran penuh itu, pertanyaan yang muncul tadi itu karena memang hadir penuh sebetulnya di sini gitu ya, hadir penuh lalu mendengarkan secara aktif, nah, sesuai dengan kompetensi tadi yang ingin Ibu fokuskan di awal, mendengarkan secara aktif. Ketika tadi coaching yang menjawab pertanyaannya tidak sesuai dengan apa yang tujuan pertanyaan Ibu, jadi Ibu akan menanyakan kembali gitu ya, untuk memperjelas, untuk mempertegas maksud dari pertanyaannya arahnya ke mana, seperti itu. Jadi yang saya amati tadi pada saat Ibu melakukan coaching ini itu
sudah di luar ekspektasi, sudah melebihi ekspektasi yang saya gambarkan di awal gitu ya. Lalu ketika tadi sudah ibu menilai diri sendiri pada saat coaching itu, menurut ibu kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan lebih baik lagi pada saat coaching? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, dari coaching yang tadi sudah saya laksanakan itu ternyata luar biasa gitu ya. Tidak hanya saya membantu coaching membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya, tapi saya juga mendapatkan ilmu baru gitu loh dari percakapan itu gitu. Nah, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi ke depannya adalah selain mendengarkan aktif itu adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan bobot lainnya yang lebih bobot lagi gitu, yang bisa sampai ke akarnya gitu, yang ke akarnya dan langsung ke solusinya tepat sasaran begitu Pak, efektif, efisien gitu Pak. Iya. Kalau gitu ya, jadi itulah kompetensi yang ingin dikembangkan, yang ingin ditingkatkan lagi ke depannya, yang menurut saya sih yang tadi dilakukan oleh ibu itu proses coaching itu sudah melebihi dari standar yang saya rujuk gitu ya, yang saya tentukan, yang saya ekspektasikan di awal itu sudah melebihi ekspektasi. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk diobservasi oleh saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang sudah ibu lakukan. Untuk itu di berikutnya gitu ya, kalau misalnya sebuah kegiatan, sebuah observasi, sebuah supervisi itu tanpa adanya refleksi gitu, umpan balik dari Bapak dan Ibu, untuk saya sebagai supervisor, apa yang saya laksanakan tadi pada saat kita melaksanakan observasi tadi, coachingnya, pra supervisinya, lalu pasca supervisinya, mungkin ada yang perlu kita refleksikan bersama, ada yang perlu kita kembangkan lagi ke depan, lalu apa yang harus diperbaiki pada prosesnya tadi. Mungkin siapa duluan ya? Bapak. Makanya Ibu. Silakan Pak. Saya dulu. Bapak dulu semangat. Saya mungkin Pak, terima kasih sudah diberikan kesempatan nih. Langsung saja ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan penilaian terhadap Bapak sendiri nih. Buat Bapak nih, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan Bapak tadi mensupervisi coaching ya, dari pra, observasi dan pasca, yang baiknya gitu Pak. Yang sudah berjalan baiknya tentu kita sudah melewati dengan baik tadi 3 tahapannya, yang dari awal dari tahap pra supervisi, tahap supervisi, dan tadi tahap pasca supervisinya sudah terlewati dengan baik tahapannya. Lalu alurnya juga sudah jelas. Tadi di awal kita menanyakan kompetensi yang ingin dicapai oleh coachnya, ternyata di akhir itu kompetensi tersebut bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu Pak yang bisa saya amati yang sudah berjalan baik, yaitu prosesnya tadi dari tahap pertama sampai tahap ketiga itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, saya juga tadi mengamati sepakat nih jawabannya. Terus kira-kira apa Bapak nih apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam supervisi coaching ini? Yang perlu diperbaiki dalam tahapan supervisi ini menurut saya adalah pada persiapannya Pak, pada persiapannya. Jadi nanti ke depan itu kalau misalnya kita melaksanakan supervisi seperti ini, di depan itu harus ada persiapan yang matang, harus ada kesepakatan antara antara coach dengan antara supervisornya, itu harus menemukan kesepakatan terlebih dahulu apa yang ingin betul-betul di observasi
observasi bagian mananya, lalu disediakan juga rubrik-rubrik penilaian yang fokus pada kompetensi yang ingin dikembangkan. Mungkin itu sih Pak yang perlu dikembangkan lagi. Lalu berikutnya mungkin ada dari Ibu, silakan. Ya, luar biasa gitu menyimak percakapan kita hari ini ya dalam sesi ini. Nah, betul kita itu dalam menyimak itu kan butuh apa ya, bagi saya Pak, itu kalau istilahnya bangunan itu fondasinya harus kuat gitu, karena menyimak obrolan itu nggak mudah bagi saya, apalagi kita sebagai misalkan pihak ketiga nih, itu dua orang lagi komunikasi apa sih, jadi super kepo kita itu kayaknya harus meningkat gitu. Nah, pertanyaan saya simpel Pak, bagaimana Bapak gitu ya biar tetap bisa fokus kepada percakapan tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan biar fokus gitu? Sebetulnya yang Ibu katakan tadi itu saya sama dengan Ibu. Jadi saya itu adalah orang yang tidak bisa gampang fokus gitu, tidak bisa mudah fokus dalam sebuah hal gitu. Nah, tapi ketika sudah fokus itu kadang juga gampang terdistraksi gitu, gampang teralihkan. Jadi kalau saya untuk menyikapi hal itu, karena tadi saya adalah orang yang susah fokus, dan ketika fokus itu gampang sekali teralihkan, maka saya tidak akan melakukan hal apapun gitu Ibu. Saya tidak akan melakukan hal apapun kecuali melakukan kegiatan yang sedang dilakukan. Itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi ketika untuk menghadirkan diri saya secara penuh itu saya perlu tidak melakukan kegiatan apapun kecuali melakukan kegiatan itu gitu ya. Jadi kalau saya untuk menghadirkan penuh gitu ketika saat tadi supervisi observasi, saya berusaha untuk tidak melakukan kegiatan di luar memperhatikan, di luar menyimak gitu. Karena tadi saya tuh orang yang sulit fokus, dan ketika sudah fokus itu gampang terdistraksi gitu. Jadi saya berusaha tidak melakukan apa-apa kecuali fokus dengan hal. Hebat sekali, tidak melakukan apapun gitu. Tapi bernapas masih kan? Itu otomatis. Baik, bercanda aja Pak. Baik. Tidak melakukan apapun gitu ya, biar tetap fokus. Meskipun kadang misalkan Pak, ada yang bikin kita teralihkan penglihatan gitu, tetapnya gitu bisa fokus Pak ke sini. Triknya. Berusaha kembali lagi memikirkan kegiatan yang sedang dilakukan sih. Berarti di mindset di dalamnya dibuat-buatin gitu ya. Fokus berapa menit gitu ya. Baik, itu juga masukan juga ilmu baru juga buat saya gitu ya. Nah, ke depannya Bapak, apa lagi yang bisa biar fokus selain tadi tidak memikirkan apa-apa gitu ya? Karena mungkin nanti di lain tempat, di lain waktu, di lain kondisi akan teralihkan dengan sesuatu yang mungkin di luar prediksi juga. Nah, seperti apa nanti ke depannya antisipasi biar fokus? Untuk memperbaiki itu ya, untuk memperbaiki fokusnya mungkin kalau saya akan menyediakan waktu khusus, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Lalu ketika itu sudah dilaksanakan, sudah disediakan waktu khususnya, ditepati tentunya, ditepati untuk melakukan kegiatan itu. Lalu untuk memperbaiki hal-hal di luar teknisnya atau dalam hal kemampuannya, tentunya menambah lagi referensi, lalu mencoba kolaborasi dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, mungkin gitu, mengajak berbicara atau misalnya berkomunikasi, menambah referensi juga. Itu untuk hal dari skillnya, dari kemampuannya. Mungkin itu sih yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki. Yang luar biasa. Ilmu banget ini untuk kita semua ya. Itu saja Pak dari saya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu dan Bapak atas refleksi yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik dalam khususnya dalam kegiatan coaching dan umumnya dalam kegiatan kita sehari-hari.
permasalahan-permasalahan yang tentu akan kita hadapi di depan. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya berbicara dengan Bapak dan Ibu guru hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.